Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Saputra dengan NIM D0512310555. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video edukasi tentang fisika panas, kenyamanan termal, perilaku termal bangunan, dan desain termal passive control. Yang pertama, fisika panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang terkandung dalam zat sebagai gerakan molekul atau muncul sebagai elektromagnetik radiasi di luar angkasa. Termodinamika adalah ilmu tentang aliran panas dan hubungannya dengan kerja mekanik. Hukum pertama termodinamika adalah prinsip kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan kecuali dalam proses subatom, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Panas dan kerja dapat dipertukarkan. Dalam sistem apapun, keluaran energi harus sama dengan masukan energi, kecuali terdapat komponen penyimpan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa perpindahan panas atau energi dapat terjadi secara spontan dalam satu arah saja, dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, atau secara umum dari benda yang lebih tinggi ke benda yang lebih rendah, atau sama seperti aliran air yang hanya terjadi menuruni bukit. Yang kedua, kenyamanan termal. Tubuh manusia terus-menerus menghasilkan panas melalui proses metabolismenya. Keluaran panas tubuh rata-rata seringkali dianggap 100 watt, namun dapat bervariasi sekitar 70 watt saat tidur hingga lebih dari 700 watt saat bekerja berat atau beraktivitas berat. Syarat kesetimbangan adalah jumlah delta S adalah 0 dan kesetimbangan tersebut merupakan persyaratan kenyamanan termal. Yang ketiga, perilaku termal bangunan. Tugas pertama dalam pengendalian tenaga surya adalah menentukan kapan radiasi matahari akan menjadi masukan yang baik atau kapan harus dikeluarkan. Isolasi berarti pengendalian aliran panas di mana tiga mekanisme berbeda dapat dibedakan: reflektif, resistif, dan kapasitif. Insulasi reflektif yaitu jika perpindahan panas terutama terjadi secara radiasi seperti melintasi rongga atau melalui ruang loteng, pancaran permukaan yang lebih hangat dan serapan permukaan penerima menentukan aliran panas. Tujuan dari insulasi resistif hanyalah untuk menjaga udara tetap tenang, membaginya menjadi sel-sel kecil dengan jumlah material sebenarnya yang minimum. Insulasi kapasitif yaitu lapisan material dengan kapasitas termal tinggi tidak hanya mempengaruhi besarnya aliran panas, tetapi juga waktunya. Insulasi reflektif dan resistif merespon perubahan suhu secara instan, segera setelah ada masukan panas di satu sisi. Keluaran panas di sisi lain akan muncul meskipun dengan laju yang terkendali. Tidak demikian halnya dengan isolasi kapasitif. Hal ini bergantung pada kapasitas termal bahan dan tindakan penundaannya terhadap aliran panas. Yang keempat, desain termal kontrol pasif. Pemanasan surya. Pemanasan matahari pasif dalam bentuknya yang paling sederhana hanya memerlukan jendela bagus yang menghadap ke khatulistiwa. Perangkat peneduh horizontal yang sesuai dapat memberikan peneduh pada musim panas, namun memungkinkan masuknya radiasi matahari pada musim dingin. Efek massa. Efek massa yang dihasilkan oleh konstruksi berat bermanfaat dalam banyak situasi, bahkan tanpa perangkat khusus apapun. Di iklim dingin, untuk bangunan yang ditempati terus-menerus, misalnya rumah atau rumah sakit, yang memungkinkan penggunaan pemanas berselang-seling dan tetap mempertahankan suhu stabil. Di gedung yang sering digunakan dan dipanaskan, kantor atau sekolah, konstruksi ringan atau terisolasi mungkin lebih baik. Pergerakan udara. Pergerakan udara yaitu kecepatan udara yang masuk akal
dapat diandalkan untuk memberikan pendinginan fisiologis. Oleh karena itu, ini merupakan alat penting untuk kontrol thermal pasif. Efek pendinginan nyata dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan. Titik kritisnya adalah memastikan kecepatan udara pada permukaan tubuh penumpang. Hal ini dapat dilakukan melalui ventilasi silang, mengendalikan efek angin, atau melalui kipas listrik. Paling sering melalui kipas langit-langit berdaya rendah. Sekian video edukasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.